Sudah 1 dekade, kasus kematian Aksena, mahasiswa jurusan biologi UI, masih menjadi misteri. 10 tahun lalu, jenazah Aksena ditemukan mengambang di Danau Kenanga, kampus Universitas Indonesia. Penemuan jenazah tersebut menjadi sorotan karena beberapa kejanggalan, mulai dari surat wasiat hingga batu sebagai pemberat agar jenazah bisa tenggelam. Awalnya, kasus ini diduga sebagai kasus bunuh diri karena ditemukan surat wasiat. Namun, saat polisi melakukan investigasi mendalam, besar dugaan bahwa Aksena dibunuh. Salah satu bukti yang mengarah pada tindakan pembunuhan adalah tulisan tangan dalam surat wasiat yang tidak identik dengan tulisan mendiang Aksena, serta ditemukan juga sejumlah luka lebam di tubuhnya. Pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan proses penyidikan karena terdapat jarak 4 hari semenjak jenazah ditemukan hingga dapat diidentifikasi. Jeda waktu tersebut memberi waktu bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti lainnya. Selain itu, lokasi TKP juga sudah banyak rusak akibat dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Kasus ini masih belum terungkap karena menurut kepolisian, penyidikan yang dilakukan pada awal kejadian tidak sempurna. Oleh karena itu, polisi hingga kini masih melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Selain kasus kematian Aksena, terdapat deretan kasus kematian yang masih menjadi misteri, seperti kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib yang meninggal karena diracuni di dalam pesawat menuju Belanda pada 7 September 2004 silam. Pembunuhan Munir diduga kuat akibat racun arsenik yang ada di dalam minumannya. Setelah 18 tahun berlalu, istri Munir, Suciwati, mengatakan bahwa pergerakan Komnas HAM begitu lambat. Sejumlah pihak sudah diadili, seperti pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budihari yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Selain itu, Purnawirawan TNI Muhdi PR juga diduga menjadi dalang dalam kasus ini karena adanya motif dendam terkait kasus penculikan aktivis 1998. Namun, pada 2008, Muhdi dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuduhan. Dalang utama kasus ini pun belum terungkap. Masih sesama aktivis, yaitu Marsinah, aktivis buruh yang meninggal pada 8 Mei 1993 di Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah, buruh PT CPS, diduga dibunuh setelah disiksa di markas Kodim di Sidoarjo. Polisi saat itu merilis hasil penyelidikan yang memutuskan kalau Yudi Susanto, pemilik PT CPS, sebagai terdakwa pembunuhan. Namun, ternyata banyak bukti kalau Yudi bukanlah tersangka utamanya karena dalam hasil visum yang dilakukan ditemukan juga luka tembak. Hingga kini, pelaku penembakan belum juga diusut tuntas. Kasus pembunuhan wartawan Udin pada 1996 diduga kuat. Pembunuhan tersebut terkait tulisan kritisnya terhadap Bupati Bantul saat itu, Sri Roso Sudarmo. Tak lama setelah kepergian mendiang Udin, polisi menghadirkan tersangka bernama Iwik. Namun, saat persidangan, Iwik mengaku tidak pernah membunuh Udin dan ia bahkan mengaku kalau dipaksa oleh Kanit Reskrimum Bantul dan dijanjikan harta untuk memberikan keterangan palsu. Iwik pun dibebaskan dan terdakwa pembunuhan Udin tidak pernah diungkap. Terakhir, kasus yang sempat viral di jagat media sosial, pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Kasus ini muncul kembali pada 2024 setelah dibuat menjadi film. Polisi pun membuka penyelidikan ulang dan ditemukan bukti baru. Diketahui saat itu sudah 8 pelaku yang ditangkap. Namun, para terdakwa bersuara bahwa mereka merupakan korban salah tangkap. Satu terdakwa pun akhirnya dibebaskan karena menang mengajukan gugatan pra-peradilan. Setelah itu, proses persidangan pra-peradilan yang diajukan 7 terdakwa lain ditolak pengadilan. Sampai saat ini, titik terang atas motif dan tersangka utama di dalam kasus ini belum juga terungkap. Ditambah lagi, dengan bukti-bukti yang hilang, penyelidikan yang berjalan lambat membuat masyarakat mempertanyakan kinerja aparat dan proses hukum di Indonesia. Gimana menurut kamu terkait deretan kasus pembunuhan yang belum tuntas ini? Tulis di komen ya!